Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Berjumpa dengan saya Soleh Pastea, founder Edubas Edutainment dan mentor Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, mulai pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi video presentasi pembelajaran. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya memproduksi sebuah media pembelajaran yang sangat kekinian. Kenapa saya sebut kekinian? Karena kita tahu bersama bahwa video merupakan satu buah media yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Baik siswa, guru, masyarakat semua menyukai video. Apalagi didukung dengan layanan streaming ya. Hari ini seperti YouTube, Facebook dan sebagainya, media sosial begitu, sangat banyak orang yang menonton video. Ini artinya adalah sebuah kesempatan bagi Anda seorang pendidik. Apalagi di era teknologi seperti ini di mana ICT sangat berkembang, ini merupakan kesempatan bahwa Anda harus mampu menghadirkan sebuah media pembelajaran yang sangat digemari oleh siswa. Jadi kalau Anda mau membuat media pembelajaran tapi media pembelajaran itu tidak disukai siswa, sama saja Anda artinya mengasingkan siswa dari dunianya. Dunia siswa hari ini adalah dunia yang penuh dengan kemajuan ICT. Ini peluang, ini kesempatan, dan Anda harus berperan di sana bagaimana mampu menghadirkan sebuah media pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan dunia siswa. Tidak ada cara lain bagi guru kecuali dia yang hadir di dunia siswanya. Bukan menarik siswa ke dalam dunia gurunya, itu salah. Yang benar adalah kita hadir ke dunia siswa, kemudian kita membersamai mereka untuk belajar bersama-sama. Inilah cara yang paling ampuh untuk selalu menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya. Bahkan banyak lembaga-lembaga kursus online yang telah menggunakan model video presentasi pembelajaran ini sebagai sebuah media utama mereka untuk mengajar siswa, utamanya dalam konsep pembelajaran jarak jauh. Nah, sebagai guru milenial, sebagai pendidik-pendidik yang hebat, maka kita juga harus mau mengupdate kemampuan kita, skill kita, agar bisa menyamai dengan negara-negara maju dalam hal menggunakan teknologi, khususnya ICT dalam dunia pendidikan. Dan video presentasi pembelajaran adalah sebuah konsep media pembelajaran yang sangat bagus untuk kita kembangkan, utamanya dalam sistem manajemen pembelajaran online atau e-learning. Ya, betul sekali. Baik para pendidik milenial semuanya, agar kita mampu memproduksi video presentasi pembelajaran yang bagus, maka kita mulai dulu dengan memahami definisi video presentasi pembelajaran. Video presentasi pembelajaran adalah sebuah media pembelajaran yang dibuat secara sistematis dengan mendasarkan pada kurikulum pada tingkat satuan pendidikan tertentu. Artinya, ketika kita memproduksi video presentasi pembelajaran, konsepnya berbeda dengan seperti kita membuat video vlog, di mana kita bisa sambil jalan-jalan, kemudian rekaman, ya, kemudian kita ngomong dan sebagainya. Kita mereview makanan, misalkan food blogger, ya, atau yang lainnya, aktivitas video lainnya, ya, aktivitas yang bisa direkam gitu. Itu berbeda dengan video presentasi pembelajaran. Video presentasi pembelajaran harus berdasarkan kurikulum. Artinya, sebelum kita membuat videonya, kita harus mempelajari dulu kurikulumnya, bagaimana metodenya, ya, bagaimana sistematika pembahasannya, bagaimana pendalaman materinya, bagaimana mekanisme evaluasinya dan sebagainya. Kurikulum harus Anda pahami dulu, kurikulum harus Anda pelajari terlebih dahulu, baru kita turunkan ke dalam proses prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Ini hal yang sangat fundamental, sangat dasar, ya. Jadi ketika kita mau membuat video pembelajaran, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal rekam, tidak boleh asal ngomong, tapi harus berdasarkan suatu kurikulum. Nah, sebagai sebuah media pembelajaran, maka video presentasi pembelajaran mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Ciri-ciri yang pertama, tentu dalam sebuah video pembelajaran itu ada seorang presenter. Presenter atau talent atau guru yang mempresentasikan materi. Seperti saya ini contohnya. Ini namanya saya mempresentasikan materi. Maka saya disebut presenter. Nah, seorang presenter di dalam video, dia berperan untuk mempresentasikan materi. Contohnya misalkan, saya akan mempresentasikan kipas angin. Nah, maka seorang presenter menghadirkan sebuah kipas angin di dalam videonya. Ini yang disebut dengan aset materi pembelajaran atau sebagai ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama adalah adanya seorang presenter yang menjelaskan. Ciri kedua adalah adanya sesuatu yang dijelaskan atau yang disebut dengan aset materi pembelajaran. Nah, kita bisa menghadirkan suatu apapun di dunia ini di dalam video kita. Selama itu bisa diamati, bisa dilihat, gitu ya, bisa didengarkan, ada aspek audio visual di sana, maka bisa dihadirkan. Dengan seperti ini contohnya, saya menghadirkan kipas angin, kemudian saya akan menjelaskan kipas angin itu seperti ini, seperti ini.
Selain dengan menghadirkan bentuk nyata seperti ini, kita juga bisa menghasilkan gambar misalnya. Nah, kita bisa menghadirkan seperti ini saja, jadi gambar kipas gitu ya. Nah, inilah contoh bagaimana kita mengolah yang namanya aset. Jadi aset itu adalah sesuatu yang dipresentasikan. Apa saja materinya kita hadirkan dalam bentuk audio visual. Bisa berupa teks, gambar, audio, dan sebagainya. Ciri yang ketiga adalah adanya komunikasi atau adanya interaksi antara guru atau presenter dengan siswanya. Jadi guru di situ mengajak siswa berpikir gitu ya. Guru menjelaskan materi atau aset tadi, guru mendeskripsikan suatu keadaan dan sebagainya. Adanya proses interaksi. Bahkan seorang guru bisa memberikan umpan balik ya, memberikan feedback begitu. Nah, video presentasi pembelajaran mengharuskan kita menghadirkan sebuah konsep pembelajaran yang interaktif. Bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dicerna oleh anak didik kita. Jangan sampai menggunakan bahasa yang terlalu kaku, terlalu formal. Contohnya, seorang guru yang mempresentasikan materi dengan gaya seperti MC atau Master of Ceremony di acara pernikahan misalnya, itu akan terkesan sangat kaku. Nah, hal ini juga harus dipelajari oleh kita, oleh seorang presenter, oleh seorang guru. Bagaimana agar kita mampu menghadirkan pola komunikasi yang interaktif, yang bahasanya mudah dicerna, yang supel begitu, sehingga siswa betul-betul merasa ditemani belajar oleh gurunya. Dan ciri yang berikutnya adalah adanya sebuah tampilan visual, grafis yang sangat memukau. Dengan membuat video presentasi pembelajaran, Anda bisa menghadirkan sebuah animasi berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio dan sebagainya ya. Tampilan media Anda akan menjadi sangat menarik, apalagi sekarang ini sudah sangat didukung dengan software atau aplikasi-aplikasi yang mudah dioperasikan ya. Tinggal bagaimana kreativitas, ide, bagaimana seorang guru, seorang pendidik itu mampu menuangkan ide dan gagasannya ke dalam konsep audiovisual yang memukau. Nah, inilah hebatnya sebuah video presentasi pembelajaran. Nah, seperti apa sih video presentasi pembelajaran itu? Anda bisa melihat di channel Laboratorium Multimedia Pembelajaran atau Lamberan FITK UIN Sunan Kalijaga. Di sana ada banyak video presentasi pembelajaran. Salah satunya seperti ini. Anda bisa melihat di sini adanya seorang presenter, adanya sebuah aset materi pembelajaran yang dijelaskan ya, bisa berupa teks, gambar seperti ini ya, dan dibanding dengan desain yang sangat bagus. Ada backgroundnya yang menarik dan sebagainya. Inilah contoh video presentasi pembelajaran. Nah, para pendidik milenial semuanya, saya harap prolog atau pengantar saya mengenai video presentasi pembelajaran ini membuka wawasan Anda bahwa ke depan beberapa pertemuan lagi ya kita akan membahas ya, kita akan memproduksi video presentasi pembelajaran ini. Jadi siap-siaplah untuk menjadi pendidik hebat, pendidik masa depan, pendidik milenial yang betul-betul mampu memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran. Berikutnya, dalam hal memproduksi video presentasi pembelajaran, tentunya kita butuh perencanaan. Nah, perencanaan ini yang disebut dengan prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai prosedur produksi video presentasi pembelajaran ini, silahkan Anda simak pada modul 3 yang juga sudah saya lampirkan di kelas online kita. Ada 5 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, ketika Anda seorang guru IPA, misalkan Anda akan mengajarkan materi IPA kelas berapa ya, misalnya kelas 7, temanya apa, misalnya benda-benda alam, nah begitu. Maka itulah tema Anda tentukan, tema atau bab ya, bab berapa atau subtema berapa dan sebagainya. Yang kedua adalah membuat outline, susunan outline peta materi pembelajaran. Outline itu harus mendasarkan pada rumusan kurikulumnya, kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya seperti apa. Sehingga dalam satu pembelajaran itu, misalkan pembahasan pertama apa, pembahasan kedua apa, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, Anda perlu menyusun yang namanya storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah seperti skenarionya, naskahnya ya. Storyboard terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah aset materi presentasi pembelajaran. Yang kedua adalah naskah presentasi pembelajaran. Nah, aset materi itu contohnya seperti ini. Misalkan saya akan menampilkan sebuah teks seperti ini. Nah, tag ini harus ditulis dalam sebuah storyboard itu. Jadi direncanakan gitu loh. Saya akan menampilkan materi apa. Ingat, kita membuat video presentasi. Kalau tidak ada aset, itu namanya kita mendongeng saja, bercerita, bukan mempresentasikan. Mempresentasikan artinya menghadirkan sesuatu yang kemudian Anda jelaskan ya, seperti aset itu. Nah, selain aset, isi dari sebuah storyboard adalah naskah ya, naskah presentasi. Ya, ini apa yang saya omongkan gitu. Atau ketika Anda yang presentasikan, nanti apa yang Anda presentasikan itu harus sudah direncanakan, ditulis naskahnya. Jadi tidak asal ngambang, ngawur, itu tidak boleh, tapi harus sesuai dengan rumusan kurikulum. Nah, yang keempat adalah
Anda melakukan proses rekaman naskah presentasi. Setelah naskah ditulis, aset sudah ditentukan, Anda mempresentasikan seperti saya ini. Nah, mempresentasikan seperti ini ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam background ya, seperti ini nanti. Nah, kemudian dipresentasikan dengan bagus materinya. Dan yang terakhir barulah proses desain dan layout video presentasi pembelajaran Anda menggunakan aplikasi tertentu. Dan dalam kelas ini kita akan menggunakan aplikasi KineMaster ya untuk mendesainnya. Apapun aplikasinya sebenarnya bisa saja ya, selama mendukung proses kreativitas kita ya. Yang penting kita bisa menggunakan fitur-fiturnya dengan baik ya, fitur-fiturnya kita maksimalkan penggunaannya gitu ya. Nah, ada 5 hal tadi ya untuk memproduksi video presentasi pembelajaran. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa dari kelima hal itu ada 3 hal yang harus Anda tulis, yaitu pertama tema, yang kedua outline peta materi, yang ketiga storyboard. Nah, ketiga hal ini disebut draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran ya. Nah, itu harus dituliskan dulu. Sedangkan langkah yang keempat yaitu proses rekaman ya, tentu tidak perlu ditulis ya, karena itu bagian dari praktikum storyboard ya. Yang kemudian yang kelima adalah penyusunan atau desain dan layoutnya, itu kan tidak perlu ditulis. Jadi 3 hal itu yang disebut draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran perlu Anda tuliskan. Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan langsung masuk ke teknik perencanaannya atau prosedur produksi video presentasi pembelajaran, di mana kita akan langsung belajar menulis yang namanya draft ya, draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Baik para pendidik milenial semua, sekedar prolog ini saya cukupkan sekian ya. Semoga Anda sudah memahami apa-apa saja yang akan Anda buat, apa-apa saja yang akan Anda produksi selama training kita ke depan. Nah, baik, langsung saja ya kita masuk ke penyusunan draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Baik, langsung kita mulai saja untuk teknik penulisan draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran ya. Nah, di sini sesuai dengan jurusan kalian masing-masing ya yang ada di Fakultas Tarbiyah, maka pembagian tema sudah disesuaikan. Untuk mahasiswa PAI maka mengangkat tema Al-Quran Hadis, Fikih, Aqidah Akhlak, dan SKI ya. Artinya ini materi untuk MTS dan MA ya. Kemudian untuk mahasiswa PBA mengangkat bahasa Arab tentunya ya, tidak mungkin bahasa Jepang apalagi bahasa Korea ya. Nah, bahasa Arab untuk MI, MTS, dan MA. Kemudian untuk MPI, nah, di sini MPI mengangkat materi PAI untuk SMP dan SMA ya. Jadi beda dengan mahasiswa PAI. Kalau mahasiswa PAI mengangkatnya Al-Quran Hadis, Fikih, Aqidah Akhlak, dan SKI, sedangkan MPI mengangkat PAI-nya untuk SMP dan SMA. Kemudian untuk mahasiswa PGMI mengangkat materi tematik terpadu ya untuk SD atau MI. Dan yang terakhir mahasiswa PAUD mengangkat materi RA atau TK ya. Nah, begitu ya untuk pembagiannya. Silakan kalian pahami temanya masing-masing dan saya harapkan kalian sudah mendownload bukunya ya, baik buku guru maupun buku siswa. Jadi untuk dapat menyusun draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran ini, selain tentunya kalian sudah memahami modulnya, sudah memahami penjelasan saya sebelumnya, maka kalian harus juga memahami kurikulumnya. Artinya kalian menyiapkan buku, baik buku guru maupun buku siswa, kemudian dipelajari dengan seksama. Di buku guru kita akan mengetahui tentang kompetensi, di mana kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya, indikator, itu semua terdapat dalam buku guru. Untuk mapel apapun, baik yang PAI, bahasa Arab, kemudian yang tematik, sama aja ya. Kalian lihat di buku guru seperti itu ya, terdapat materi, terdapat kompetensi apa saja begitu. Nah, kemudian dari buku guru ini dikomparasi ke buku siswa. Contohnya kompetensinya apa di buku guru? Nah, kalian bisa lihat atau dikomparasikan di buku siswa. Materinya seperti apa, poin-poinnya, pembahasannya yang dibahas apa saja, pokok bahasanya apa saja. Itu kalian harus pahami dengan seksama. Kalau ini sudah paham, maka barulah kita dapat menyusun draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari 5 prosedur produksi video presentasi pembelajaran yang dituliskan di dalam draft ada 3, yaitu tema materi ya, kemudian outline peta materinya, dan yang terakhir adalah storyboard ya. Storyboard berisi 2, yaitu naskah dan aset ya. Aset artinya sesuatu yang ditampilkan, naskahnya sesuatu yang dibicarakan atau dipresentasikan ya, begitu. Nah, kalian bisa langsung menulis ya untuk draft sebagaimana contoh di modul juga sudah ada contohnya ya. Kasih judulnya, kemudian kasih identitas kalian, nama, NIM, prodi ya, dan kemudian menyusun nomor 1 tema materi pembelajaran seperti ini, tinggal ditulis ya.
mata pelajaran apa, kelas berapa, tema apa ya. Untuk khusus yang PGMI maka di situ ada subtema ya, subtema apa begitu. PGMI yang kelas 1 sampai kelas 3 itu masih satu buku ya, tapi kalau untuk kelas 4 sampai 6 nanti untuk buku PJOK dan matematika ada sendiri ya. Nah, kalian tulis untuk yang PGMI ada subtemanya, jadi tema berapa, misalnya seperti ini, tema 3 judulnya peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian ditulis subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, seperti itu khusus untuk yang PGMI ya. Yang PAUD juga jika ada subtema juga sama ditulis ya. Nah, seperti ini contohnya PAUD ya. Temanya alam semesta, subtema matahari, bintang, angin, hujan, dan gerimis yang mengundang. Oh, sorry, nggak ada gerimisnya ya. Nah, begitu. Ya, seperti itu kalian tulis di nomor 1 yaitu tema materi pembelajaran. Nah, berikutnya kita masuk prosedur yang kedua. Urutan yang kedua adalah outline peta materi pembelajaran. Outline peta materi pembelajaran kalian dahului dengan menuliskan 5 hal bagian awal atau pendahuluan nih. Terdiri dari intro apersepsi, judul, pembukaan, tujuan, dan pengantar. Apa itu intro apersepsi? Intro apersepsi adalah pengetahuan awal paling dasar ya tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian intro judul ya, intro judulnya, tulisan judulnya itu apa, materi apa, misalnya tema berapa ini ya. Jadi di ini poin nomor 1 ini nanti ditulis di intro judul ya. Untuk kelas berapa, temanya apa, ini nanti masukkan ke intro judul. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya pembukaan ya. Nah, misalkan kalian assalamualaikum, halo adik-adik, halo anak-anak, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran ya, tujuannya apa gitu ya. Nah, itu lihat di kompetensi ya, ada di buku guru. Kemudian pengantar materi ya, pengantar secara umum ya, bahwa kalian akan mengajak siswa-siswa untuk belajar materi tertentu seperti itu ya. Nah, barulah mulai masuk menulis ke pembelajaran 1. Nah, di sini ya untuk pembelajaran 1 ini atau sub pokok bahasan yang pertama gitu ya. Ini kalian seragam ya, mau jurusan PAI, PB apa sama, jadi ditulis poin A besar gini. Poin A besar ya. Poin A besar judulnya apa. Nah, kalau misalkan nih saya perlihatkan untuk yang materi PAI, akidah akhlak gitu ya, Quran hadis dan sebagainya itu, maka biasanya misalkan nah seperti ini. Poin A riya. Nah, kemudian poin B nifak. Nah, ya. Ini kalau untuk PAI ini kan ngangkat satu bab ya, tapi isinya satu bab itu juga sedikit sebenarnya ya. Yang untuk MTS seperti ini ya. Nah, ini riya, misalkan riya seperti apa, pengertian, ada contoh, akibat buruk riya dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama aja nanti untuk jurusan lainnya ya. Jadi di outline ini ditulis ya. Kalian buat pokok-pokok bahasan itu ya. Jadi poin A apa, poin B apa begitu ya. Nah, itu ditulis di susunan outline ini. Nah, agar kalian tidak bingung bagaimana cara menyusun outline ya, ini saya coba buat sedikit ilustrasi. Misalkan untuk mahasiswa yang PAI ya, PAI berarti ada akidah akhlak, Quran hadis, kemudian apalagi SKI ya. Prinsipnya seperti ini. Jadi judul utama kan akhlak tercela, riya dan nifak contohnya. Nah, ini riya, ini di sini tulis jadi A besar ini ya. Riya ini tulis jadi A besar ya, bukan satu ya. Nah, agar memudahkan pola penulisannya seperti ini ya. Di sini nah ada riya kan, kemudian ada poinnya tuh, pengertian riya, contoh perbuatan riya gitu. Kemudian nifak ya, nifak itu poin B. Nah, begitu. Intinya kalian langsung menuliskan sesuai susunan materi ya, susunan materi yang ada di buku sesuai dengan kompetensi ya. Nah, di sini buat poin-poin seperti itu. Jadi A.1, A.2 gitu ya. Kalian harus bisa membuat draftnya ini, jadi membuat apa namanya susunan peta materinya itu gitu. Jadi pembahasan pertama apa, kedua apa. Permasalahan adalah di dalam buku ini tidak selalu sudah ditulis angka-angkanya atau nomor-nomornya. Nah, itu loh. Jadi misalkan riya ini kan, ini harusnya kan judulnya misalkan A ya, A besar riya, kemudian satu kecil satu ya,
angka 1 pengertian riya dulu. Riya dalam bahasa Arab artinya, ini kan berarti pengertian. Tapi di sini ini nggak ada, di buku ini nggak ada. Dalam kasus seperti ini jangan kemudian, lah ini kalau nggak ada 1 nggak ada A ya nggak tulis ya, enggak. Kalian harus mempunyai pemikiran untuk membuat yang namanya peta konsep materi pembelajaran gitu loh. Jadi ketika di bukunya susunan penomorannya ini tidak bagus, ya kalian buat buat susunan sendiri gitu loh ya. Sehingga kalian buat susunan sendiri sesuai dengan susunan yang sudah ada di buku ini. Jadi jangan hanya berpacu pada teknik penulisan nomor yang ada di dalam buku, karena belum tentu si penulis buku ini memahami betul teknik penulisan peta materinya gitu ya. Nah sama aja nanti untuk materi lain ya, akidah akhlak, SKI, fikih, PAI itu sama semua. Intinya prinsipnya gitu ya. Nah, yang PAI silahkan perhatikan ya, yang mahasiswa PAI dan MPI berarti ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke yang bahasa Arab. Nah, untuk mahasiswa bahasa Arab, prinsip penulisan outline-nya bagaimana? Nah, ini bahasa Arab mau dari MI sampai SMA itu biasanya terdiri dari kaidah-kaidah umumnya, yaitu misalkan mufrodat, istima, hiwar, tarkib gitu kan. Nah, maka prinsipnya ya sama aja. Misalkan mufrodat gitu. Pertama berarti ini poin A besar mufrodat. Nanti poin B baru misalkan hiwar atau tarkib gitu ya. Oke, saya lihat yang bahasa Arab mana ini. Oke, ini contohnya untuk yang mahasiswa bahasa Arab ya, tekniknya seperti ini. Jadi kalian tinggal tulis saja ya pada outline itu. Selain tentunya sama tadi urutannya ya, ada intro, persepsi dan sebagainya itu ya. Nah, itu kemudian di sini yaitu tadi ada tarkib, qiraah, hiwar, kitabah gitu kan. Tinggal sesuaikan di bukunya itu apa aja. Kan biasanya ada 6 tuh, tapi tidak semua bab itu mencakup 6 hal itu. Jadi misalnya mufrodat ya kan. Nah, mufrodat, tarkib, qiraah, hiwar, kitabah, ada lagi istima. Nah, misalkan ada salah satu yang enggak ada ya berarti nggak usah ditulis. Nah, setiap kaidah ini misalkan tarkib ya, teknik penyusunan kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan tema. Contohnya kalau temanya saya adalah al-mihnah atau apa, profesi atau pekerjaan, ya berarti kan menyusun kata-kata kalimat sesuai dengan tema itu ya, pekerjaan. Kemudian di sini juga ada kaidah dan fi'il mudhari, kemudian fi'il amar dan sebagainya gitu kan di dalam menyusunan kalimat gitu. Nah, maka dalam setiap satu poin ini misalkan hiwar, tarkib ini coba kalian buat minimal 2 poin. Jadi B.1, B.2, C.1, C.2 dan seterusnya dengan cara berpatokan pada buku guru dan buku siswanya. Tinggal kalian lihat di dalam bukunya itu gitu kan, bagaimana teknik penulisannya atau materinya itu apa aja nih, contohnya al-mihnah ya kan, mufradatnya kata-katanya apa saja gitu kan, nanti itu ditulis di prosedur berikutnya ya. Yang penting susunannya tema ini disusun dengan tarkibnya dulu, apa mufradatnya dulu dan seterusnya ya, tinggal lihat di bukunya. Oke, itu untuk PPA ya, silakan diperhatikan. Berikutnya untuk mahasiswa PGMI yang mengangkat tematik terpadu. Nah, ini yang agak rumit ya untuk tematik terpadu. Artinya tematik terpadu itu kan terdiri dari beberapa mapel. Kalau untuk kelas 1 itu ya, misalkan ada PKN Bahasa Indonesia, PJOK, SBDP dan lain-lainnya ya. Nah, bagaimana cara membuat video presentasi untuk tematik terpadu ya? Caranya seperti ini ya, terutama untuk online ya. Yang harus kalian pahami adalah untuk mahasiswa PGMI ini kan mengangkat satu subtema. Jadi setiap tahun atau setiap kelas itu ada 8 tema ya. Misalkan kelas 1 itu ada 8 tema. Kemudian setiap tema itu terdiri dari 4 subtema ya. Artinya satu tema atau satu buku itu nanti dibuat videonya oleh 4 mahasiswa. Nah, setiap satu subtema itu pasti terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, sesuai alokasi waktu. Nah, maka untuk yang PGMI ya, ini untuk PGMI dan PAUD hampir sama ya. PAUD polanya sama dengan PGMI, jadi sekalian saya jelaskan ya. Tapi yang PAUD nanti lebih simpel. Yang PGMI dulu aja gitu ya. Yang PGMI seperti ini. Jadi kalian buat pembelajaran 1, pembelajaran 2 sampai 6. Itu udah pasti. Apapun temanya berapapun ya. Seperti itu. Jadi pembelajaran 1 nanti terdiri dari apa? Nah, caranya bagaimana nih menuliskan judul ini? Caranya kalian harus lihat di buku gurunya dulu. Nah, contohnya lihat. Contohnya ini tema 3, subtema 3 untuk kelas 4 ya.
maka dalam subtema 3 itu nanti akan membahas ada berapa mapel nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada bahasa Indonesia, matematika, IPS, SBDB, IPA, PJOK, dan PKN ya, PPKN. Nah, dari ke-7 mapel ini itu setiap pembelajarannya itu beda-beda. Misalnya pembelajaran 1 itu hanya matematika, bahasa Indonesia, IPS gitu loh. Nanti pembelajaran 2 bahasa Indonesia, SBDB, IPA gitu ya. Nah, kalian bisa lihatnya di mana? Nah, ini tarik aja. Tarik ke pembelajaran 1 ini ya. Nanti akan ada penjelasan nih. Nah, seperti ini. Tarik ke halaman ini. Pembelajaran 1 materinya bahasa Indonesia, IPS, IPA gitu. Nanti kalau tarik lagi ke pembelajaran 2, kalian akan mendapatkan hal yang sama. Pembelajaran 2 itu apa aja yang dibahas. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Jadi biar kalian paham caranya seperti itu, tinggal ditarik ke dalam pembagian temanya nih. Pembelajaran 2 misalkan PKN matematika SPDB ya kan. Jadi dari 7 mapel itu dibagi-bagi. Ada yang diulang-ulang, misalkan bahasa Indonesia di pembelajaran 1, 2, 3 ada terus, ya bisa aja ya, tergantung KD atau kompetensi dasar. Nah, terus bagaimana cara membuatnya, cara cara mengelola susunan outline-nya? Caranya mudah. Pertama, kalian pahami dulu. Misalkan saya akan buat pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 terdiri dari berapa mapel cakupannya? Contohnya lihat punya saya. Di sini ada 3, bahasa Indonesia, IPS, IPA. Oke, clear ya. Kalau di sini pembelajaran 1 ada 3 mapel, maka setidaknya kalian susunannya itu juga membuat 3 mapel. 3 struktur, kok 3 mapel. Membuat 3 struktur seperti ini. Nah, pembelajaran 1, 1, 2, 3. Nah, ini 1 ini misalkan materi bahasa Indonesia, yang kedua ini materi IPS gitu ya, yang ketiga materi IPA misalkan. Nah, begitu. Nah, di sini melihatnya bagaimana? Yuk kita tarik lagi ya, yang PGMI. Kalian bisa melihat pada bagian awal, kita tarik lagi ke atas. Nah, ke sini kepada bagian kompetensi yang dikembangkan ya. Kegiatan pembelajaran, lihat. Melakukan wawancara, melakukan observasi lingkungan, melakukan refleksi kepedulian lingkungan. Nah, di sini yang dibuat di video kita itu adalah bagian yang aspek pengetahuan. Kan ada 3 aspek, sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang dibuat di dalam video itu yang aspek pengetahuan. Kalau keterampilan itu nanti dipraktekkan di dalam kelasnya gitu loh ya. Jadi kan kita video itu untuk membantu pembelajaran ya. Tapi tentu ada prosedur praktikum pembelajaran yang harus tetap dilakukan di kelas. Nah, kalian tinggal dibuat nih kalimat tanya, sumber daya alam gitu ya. Bisa melihat di sini kompetensi yang dikembangkan, bisa langsung melihat di sini gitu loh ya. Nah, misalnya di sini melakukan wawancara. Ini kan artinya ini kalimat tanya ini ya. Melakukan wawancara atau menyusun kalimat tanya untuk melakukan wawancara, judulnya begitu. Bisa aja. Kemudian melakukan observasi lingkungan. Nah, melakukan refleksi kepedulian lingkungan. Jadi di buku tematik ini ada yang di sini sudah disusun seperti ini, ada susunannya yang di sini hanya 1 baris atau 1 poin ya. Ini kalian harus jeli dalam melihat ya. Nah, begitu silakan dikembangkan, lihat contohnya yang sudah ada di modul ya. Kemudian yang terakhir untuk mahasiswa PIAUD ya, PIAUD caranya hampir sama dengan PGMI, polanya ada pembelajaran 1, pembelajaran 2 gitu ya. Jadi bedanya untuk PIAUD PGMI itu kalau PGMI atau tematik itu kan muatannya mapel ya, tapi kalau PIAUD itu tidak muatan mapel. Jadi secara umum ya, pembelajaran 1 apa, misalnya ini sinar matahari, pembelajaran 2 bintang, pembelajaran 3 angin yang bergerak dan seterusnya. Nah, tinggal kalian buat tuh susunannya seperti itu ya. Nah, prosesnya sama ya, jadi ada poin A besar, kemudian 1, 2, 3. Nah, setelah ini outline selesai, saya tinggal buat storyboardnya. Nah, storyboard dibuat dengan tabel seperti ini. Ada nama mesinnya, kemudian aset materi presentasi dan naskah presentasi. Ini sebenarnya storyboard sangat dasar ya, bukan storyboard untuk pembuatan film yang produksi film yang besar ya. Major film tidak membuat kayak gini ya, lebih detail lagi. Ini hanya untuk memudahkan kalian saja ya. Jadi ketika nanti presentasi itu kan pertama ngapain, ngomong apa sih gitu kan, mempresentasikan apa sih kan gitu. Nah, ini harus dibuat di sini ya, namanya storyboard. Kita mulai dari intro ya. Storyboard intro persepsi ya. Persepsi itu artinya pengetahuan dasar atau pengetahuan awal terhadap materi yang akan kalian buat, akan kalian presentasikan. Maka persepsi ini dibuat sesuatu hal yang menarik minat siswa belajar. Maka gunakan kata tanya. Misalkan apakah, kemana ya, kok begini ya, kok bisa ya, apakah kalian tahu,
kalian sudah pernah ngapain, nah dan sebagainya ya, sesuai materi kalian. Jadi dia persepsi langsung tembak dengan kata-kata yang memancing ya, memancing penasaran siswa. Nah, dia persepsi di sini yang diisi adalah bagian naskahnya saja. Untuk aset tidak harus ada asetnya ya, tidak harus ada yang dipresentasikan ya. Jadi kosongin tidak apa-apa. Kemudian yang judul scene kedua intro judul. Scene kedua intro judul ini nanti sudah ada formatnya. Kalian tinggal pakai video yang sudah dipersiapkan oleh staf. Nah, kalian tinggal nulis tema masing-masing. Jadi ini seperti ini ada. Kalau di contoh ini ada logo lampiran. Lampiran itu laboratorium multimedia pembelajaran ya. Ada macam-macam. Ini sudah ada video. Ya, nanti sudah disiapkan. Jadi kalian tinggal nulis ini di sini. Tema apa atau subtema apa, kelas berapa, semester berapa, nanti tinggal kalian tulis nanti ya. Maka untuk intro judul ini kebalikannya dari intro persepsi, yang diisi bagian asetnya, aset materi presentasi, sedangkan untuk naskah dikosongin. Kenapa? Karena di intro judul tidak ada orangnya, tidak ada presenternya, tidak ada kalian gitu, hanya tampilan grafis. Seperti kalau kalian lihat YouTube dulu kan, kalau di YouTube kan suka begitu toh. Nah, ada intronya dulu itu loh. Nah, maka tidak ada orangnya. Oke, kemudian masuk ke scene ketiga, yaitu scene pembukaan. Nah, di pembukaan diisi semua, baik di aset maupun di naskah ya. Di aset di sini minimal diisi namamu, kemudian akun medsosnya ya, akun medsosnya ada Instagram, Facebook dan sebagainya boleh. Kalau kalian punya akun Instagram banyak, tulis saja boleh. Ya. Nah, itu kemudian di sini di naskahnya ya kalian buka videonya ya kan. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semua sehat ya? Yuk kita belajar hari ini dengan saya gitu kan, dan seterusnya ya. Kalian buka pembukaan. Ingat, jadi assalamualaikum di sini di pembukaan, bukan di persepsi. Di persepsi tadi tidak ada assalamualaikum, tidak ada halo ya. Langsung tembak pengetahuan dasarnya apa gitu loh terkait materi. Misalnya kalian akan menjelaskan materi tentang lingkungan ya, tadi langsung misalkan teman-teman atau adik-adik gitu ya. Nah, ini penting kata sapaan ya untuk kalian yang mengajar atau materinya untuk SD dan PAUD, gunakan sapaan adik-adik ya. Kalau untuk SMA gunakan teman-teman boleh ya. SMP ya boleh adik, boleh teman, tidak masalah. Nah, ini seperti itu ya. Di pembukaan ini kalian buka, sapa, kalau perlu ya diajak berdoa dulu untuk belajar dan sebagainya. Oke, kita masuk ke scene berikutnya, itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian buat asetnya dulu. Ingat ya, aset dan naskah ini cara berpikirnya kalian harus benar. Ya, sudah saya jelaskan di awal tadi apa itu aset, apa itu naskah. Jadi yang namanya video presentasi kan kita mempresentasikan sesuatu ya, mempresentasikan sesuatu. Maka harus ada asetnya dulu atau sesuatu yang dipresentasikan. Ketika kalian mau menjelaskan teman-teman ini loh buah apel, maka kalian di video itu harus ada gambar buah apelnya gitu loh ya. Inilah yang disebut aset. Maka di sini tulis dulu. Ketika kita mau bicara tujuan pembelajaran, maka di sini tulis tujuan pembelajarannya apa. Satu, memahami apa-apa. Dua, mengetahui apa-apa. Tulis dulu di sini. Nah, kalau teks ya tulis atau teks satu apa, tujuan satu, teks dua apa gitu loh. Jadi aset lah intinya sesuatu yang akan ditampilkan di dalam videomu, di layarmu itu yang mau ditulis, digambar, didengarkan gitu ya, disaksikan, itu namanya aset materi. Jadi berpikirnya harus benar, tentukan asetnya dulu baru nanti kita berpikir naskahnya. Jangan dibalik, udah buat naskahnya asetnya nggak ada, nanti jatuhnya bukan video presentasi tapi video dongeng atau video pengantar tidur. Nah, itu tidak menarik sama sekali ya. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah untuk scene pengantar materi. Nah, pengantar materi itu juga semacam prolognya gitu loh ya, prolog dari materi itu. Misalkan saya akan menjelaskan rukun iman ya, rukun iman yang dimaksud di sini apa secara umum gitu ya, pengantar. Maka tentukan lagi caranya sama, tentukan asetnya dulu, yang mau disampaikan tuh apa. Di aset atau poin-poin materi pembelajaran yang mau kamu sampaikan tuh apa, ditulis dulu di aset. Ayo ya. Maka aset ini bisa banyak banget. Jadi kalau tag ya tulis tag, tadi gambar tulis gambar, audio tulis audio gitu ya. Ditulis seperti ini contohnya. Tulis dulu ya, materinya itu apa yang mau dipresentasikan ya. Nah, ini kalau masih bingung juga terkait aset, jadi intinya gini, kalian baca bukunya, buku siswanya dibaca ya. Nah, terus disimpulkan poin-poinnya apa.
Nah, ini ditulis dulu, ada tag, ada gambar seperti ini. Baru pada naskah dibuat rangkaian kalimat. Gitu loh ya. Nah, kalimatnya harus yang interaktif dan komunikatif. Gunakan kata sapaan adik-adik, teman-teman gitu ya. Buat seolah-olah kalian tuh betul-betul berhadapan langsung dengan siswamu di depanmu. Siswamu kamu ajak untuk belajar misalkan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah tahu pembelajaran ini? Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian redaksinya itu apalagi untuk teori ya, itu jangan sampai kita copy paste dari buku. Ini nulis buku ya, bukunya ditulis ulang di situ bukan, tapi dari buku itu ya kalian pahami maksudnya, kandungannya seperti apa, kemudian diambil poin-poinnya, dijelaskan disimpulkan, dijelaskan gitu ya. Nah, baru ditulislah menjadi naskah. Nah, mudah kan untuk menyusun draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran? Nah, silakan Anda kembangkan, Anda selesaikan sesuai dengan tema, sesuai dengan materi yang akan Anda angkat atau akan Anda produksi menjadi video ya. Sekian untuk materi kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya. Saya Soleh Pastea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.